Presenter saya Lingdesa bersama Ustaz Yudi Nawawidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban di 28 Maret 2021. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua ditempatkan di sini, yang insya Allah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan insya Allah diberikan rezeki yang berkah, dan kita bisa ke tanah suci sama-sama. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sepertinya masih tegang. Sudah makan semua? Sudah ngopi semua? Sudah sholat semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelumnya pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang, betul? Perkenalkan, saya Yudi Nur Wahyudi, saya berasal dari Kota Banjar. Alhamdulillah, saya di PT Impresa Media Wisata dari sejak 2016 Januari tanggal 29. Ketika itu saya daftar umroh
karena diajak oleh adik saya. Karena nggak terpikir dari mana uangnya, ini sedikit testimoni saja sedikit. Alhamdulillah setelah saya memutuskan daftar, padahal saya waktu itu baru keluar dari satu perusahaan rokok. Saya sebagai sales rokok dulu sebelum masuk PT Impresa Media Wisata. Dan alhamdulillah dengan niat, tekad, karena kata adik saya yang tadi, gimana caranya sebelum meninggal harus sampai ke tanah suci. Di situ saya berpikir dari mana uang saya. Tapi alhamdulillah keinginan saya sangat kuat karena adik saya menceritakan dahsyatnya, indahnya tanah suci seperti apa. Akhirnya Bapak Ibu, saya bismillah, saya niatkan, gak punya uang, gak mikirin, betul gak mikir puluhan juta, 30 juta, yang penting saya daftar. Kata adik saya, kalau punya keinginan untuk ke tanah suci, jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu minggu depan, tapi putuskan hari ini juga. Siap? Dan akhirnya pada waktu itu saya gadaikan laptop saya sebesar Rp700.000 untuk daftar DP Umroh. Alhamdulillah 1 tahun kemudian 29 Januari 2016 saya daftar. 2016 tanggal 26 Desember 2016 di tahun yang sama saya bisa berangkat ke tanah suci. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu dengan keyakinan, insya Allah kalau Allah memang menakdirkan Bapak Ibu, yang penting niat. Saya pastikan Bapak Ibu bisa sampai ke tanah suci. Siap? Oke, hari ini yang akan saya sampaikan adalah Bapak Ibu sudah tepat atau belum berada di lingkungan bersama PT Impresa Media Wisata. Jangan sampai ketika daftar perusahaannya nggak tahu siapa atau di belakangnya seperti apa PT Impresa. Betul? Karena banyak yang terjadi PT atau travel yang aba-aba, menjanjikan berangkat, ujung-ujungnya tidak berangkat karena salah pilih travel dan kurangnya wawasan dari masyarakat. Oke, sekarang di sini kita lihat ada labaik Allahumma labaik, labaik la syarikalah, innal hamda wa ni'mata laka wa la syarikalah. Ini adalah yang dikumandangkan oleh calon jamaah umroh ataupun haji. Ya, next. Ibadah umroh dan haji. Kita lihat, yang mampu belum tentu terpanggil, dan yang dipanggil insya Allah dimampukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut. Ini adalah nama PT kita, PT Impresa Media Wisata. Izin kemenagnya sudah resmi, kita sudah memiliki izin kemenag nomor U304 tahun 2020. Jaminan 100% berangkat, sudah tersertifikasi dan terakreditasi. Kantor pusat gedung milik sendiri. Jadi Bapak Ibu, gedung ini adalah merupakan kantor pusat dan mewakili seluruh yang ada di Indonesia. Jadi cabang-cabangnya sudah tersebar di setiap daerah. Ini adalah kantor pusatnya di Purwokerto. Lanjut. Nah ini tampak depan, tampak dalam seperti ini yang kita sudah masuk. Nah ini bukti dari izin kemenag, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mau umroh harus dilihat travelnya berizin atau tidak. Paham? Oke, lanjut. Nah ini menyatakan bahwa PT Impresa Media Wisata telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jadi kalau mau memberangkatkan umroh itu harus memang betul-betul legal, tidak boleh ilegal. Semuanya harus ditempuh perizinan sesuai persyaratan dari negara. Lanjut. Nah ini juga sama, sudah tersertifikasi. Selanjutnya ini sertifikat dari keanggotaan kita sebagai anggota dari Himpuh. Visi dan misinya menjadi penyelenggara ibadah umroh, haji khusus dan wisata halal yang amanah dan terpercaya, melayani dan membimbing ibadah jamaah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, memberikan pelayanan dan kenyamanan serta solusi kepada jamaah yang berkualitas dan berkelanjutan, memberikan pengalaman ibadah terbaik kepada jamaah, membantu dan memudahkan jamaah menuju ke Baitullah. Ini adalah visi dan misi kami. Jadi bukan hanya Bapak Ibu diberangkatkan saja sampai sana Bapak Ibu bingung ini umrohnya seperti apa, kemudian nanti di Mekah dan Madinahnya seperti apa, tapi insya Allah di PT Impresa Media Wisata semuanya dibimbing sesuai Al-Quran dan Sunnah.
Jadi Bapak Ibu bukan hanya judulnya umroh yang penting berangkat, sampai sana Bapak Ibu tidak dibimbing. Tapi di PT Impresa, bagaimana caranya Bapak Ibu bukan hanya nyaman, tapi Bapak Ibu betul-betul merasakan sensasi atau nikmatnya beribadah di Tanah Suci. Lanjut. Budaya perusahaan PT Impresa Media Wisata, prestasi kita menghasilkan kinerja yang luar biasa. Kolaborasi kita bekerja sebagai satu tim, rasa memiliki. Kita hanya melakukan yang terbaik bagi perusahaan, sumber daya manusia mewujud nyatakan potensi SDM kita. Lanjut. Nah, ini adalah manajemen kantor perusahaan. Di sini kita lihat direktur utama adalah Hajah Durotun Nafi'ah. Kebetulan seorang ibu rumah tangga, tapi beliau sangat luar biasa. Ini adalah direktur utama dari PT Impresa Media Wisata. Kemudian sebelah sini ada direktur operasional Bapak Wisnu Prasetyo. Dia selalu stay di kantor biasanya. Kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir karena sedang mengurus untuk pemberangkatan ke Turki. Selanjutnya di sana adalah koordinator ibadah Ustadz Haji Abdul Hobir. Beliau adalah salah satu mutawib yang memang sudah tersertifikasi. Mutawib itu apa? Beliau adalah yang membimbing ibadah selama di Mekah dan Madinah. Jadi nanti Bapak Ibu ketika berangkat umroh, pembimbingan ibadahnya oleh seorang mutawib. Salah satunya adalah Bapak Ustadz Haji Abdul Hobir. Selanjutnya di sini adalah manajer pemasaran Bapak Irfan Hariri yang tadi sudah menyampaikan atau menyentuh kolbu kita bagaimana caranya kita jangan sampai menunda-nunda untuk daftar ke Tanah Suci. Selanjutnya yang sangat luar biasa adalah Bapak komisarisnya Bapak Haji Rifki Muslim, yaitu beliau adalah suami dari Ibu Direktur Ibu Hajah Durotun Nafi'ah. Beliau adalah asli orang Jepara. Lanjut. Nah, ini adalah figur komisaris dan direktur utama PT Impresa Media Wisata. Nah, ini adalah salah satu bisnis yang dia pegang, memiliki bis BJU yang berada di Jepara. Komisaris dan direktur utama juga sudah biasa ikut mengawal jamaah. Jadi komisaris dan direktur juga sering mengawal jamaah untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Beliau terakhir kemarin berangkat umroh pada tanggal 24 Januari di umroh new normal, di mana orang-orang atau travel-travel lain belum bisa berangkat, tapi alhamdulillah PT Impresa Media Wisata alhamdulillah kemarin Allah takdirkan bisa memberangkatkan sebanyak 24 jamaah di tanggal 24 Januari. Tapi qadarullah setelah rombongan pulang 3 Februari umroh kembali ditutup oleh kerajaan. Tapi kita tidak usah patah semangat, yang terpenting kita terus niat, terus tekad, daftar, yakin suatu saat pandemi ini akan segera berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini integritas PT Impresa Media Wisata. Yang pertama provider visa 5 pasti umroh dan Sisko patuh. Nanti bisa dijelaskan. Kemudian sukses memberangkatkan umroh new normal. Kemarin alhamdulillah bulan Januari tahun 2021. Tidak pernah gagal berangkat. Alhamdulillah ini selama saya bersama PT Impresa Media Wisata dari 2016, dan ini bukan bermaksud dia, tapi tahadus binikmat. Alhamdulillah selama dari 2016 kemarin terakhir saya 2020 sebelum pandemi menyerang Februari 2020 terakhir saya umroh. Selama perjalanan saya di PT Impresa Media Wisata, ketika memang orang itu sudah daftar, paspornya ada, uangnya masuk ke perusahaan, tidak pernah ada yang gagal berangkat. Tepuk tangan untuk PT Impresa. Yang ada malah PT Impresa memberangkatkan orang-orang yang sudah kena tipu oleh travel-travel yang tidak bertanggung jawab. Jadi makanya Bapak Ibu harus diperhatikan nanti ketika daftar umroh, kita lihat dulu travelnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu hari ini diundang ke kantor pusat di PT Impresa Media Wisata, sudah berada di travel yang sangat tepat. Tepuk tangan untuk PT Impresa. Yang keempat, anggota Asosiasi Umroh dan Haji Himpuh, mempunyai sertifikasi dan akreditasi. Tadi sudah ditunjukkan. Kemudian gedungnya kita tahu sendiri, milik sendiri yang berada di Purwokerto. Yang ketujuh, komisaris dan ownernya sudah sejak lama sukses di bisnis transportasi. Lanjut, ini nanti bisa diterangkan lagi ketika Bapak Ibu misalnya ke Ibu tim El Hadijah, nanti bisa diterangkan tentang
mewujudkan impian umroh sekeluarga dengan cara pembiayaan syariah seperti itu. Lanjut. Dengan banyaknya perwakilan di seluruh Indonesia, maka Alhamdulillah seat selalu terpenuhi dan tidak pernah gagal berangkat. Jadi Bapak Ibu, walaupun dari Purwokerto ada 5 jamaah, ada 1 jamaah, tetap bisa diberangkatkan karena kita memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai ibu misalnya dari Purwokerto dari sini cuma sendiri, wah nanti saya berangkatnya sendiri, tidak. Tapi tetap dengan PT Impresa Media Wisata satu grupnya, bukan dengan travel lain. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh calon jamaah umroh. Pastikan 5 pasti umroh ini. Anda ingin pergi umroh, pastikan. Yang pertama, pastikan travelnya berizin. Tadi jelas, PT Impresa sudah berizin nomor U304 tahun 2020. Itu izin dari Impresa. Kemudian pastikan jadwalnya. Jadwalnya harus pasti, harus jelas kapan, tanggal dan bulan, tahun berapa. Itu harus diketahui. Selanjutnya pastikan terbangnya. Terbangnya pakai pesawat apa? Kita harus tanya. Terbangnya kapan? Harus tanya. Jangan sampai Bapak Ibu hanya dari pihak travel, oh nanti seperti ini. Kalau tidak jelas penjelasannya, jangan. Siap? Selanjutnya, pastikan hotelnya. Apalagi kalau ditanya hotelnya di mana, ininya di mana, seorang travelnya misalnya, ayo nggak bisa jawab, hati-hati. Tapi insya Allah kalau di PT Impresa semuanya jelas, nanti dibeberkan. Travelnya sudah jelas berizin, jadwalnya jelas, kemudian terbangnya juga jelas, hotelnya juga jelas. Dan yang paling vital apa? Yaitu pastikan visanya. Karena Bapak Ibu, ketika sebuah travel mengeluarkan visa, itu otomatis harus ada bookingan tiket pesawat. Kemudian harus ada bookingan hotel, baru keluar visa. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Paham? 5 pasti umroh, ya. Oke, lanjut. Nah ini tadi pastikan izinnya kita sudah dapat. Yang kedua, pastikan jadwal umrohnya. Ini jadwal umroh kemarin, salah satunya seperti ini. Kemudian yang ketiga, pastikan terbangnya pakai pesawat apa. Kita biasanya pakai pesawat Saudi Airlines ataupun Garuda. Lanjut. Pastikan hotelnya di mana. Kita jelas. Yang keempat, pastikan hotelnya. Nah, ini adalah bentuk visa. Ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Ketika semua 5 ini sudah terpenuhi, pasti Bapak Ibu pasti akan sampai ke tanah suci. Ya. Oke, lanjut. Fasilitas dan pelayanan hotel bintang 5 dan bintang 4 dekat masjid. Ini mengenai hotel nanti tergantung paket dan juga tergantung dari biaya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu kalau diiming-imingi umroh murah, kita harus lihat. Memang judulnya umroh, semua judulnya umroh. Tahunnya harganya 20 juta. Wah, murah di sini. Tapi kalau dilihat ke dalam, speknya seperti apa? Hotelnya di mana? Memang murah, tapi lihat pesawatnya. Nggak tahunya pesawatnya naik misalnya. Memang Bu, kalau pakai Lion itu memang murah. Hotelnya bintang 3 itu memang murah. Tapi jangan sampai kemurahan, ya, karena umroh itu punya standar harga. Jadi jangan Bapak Ibu jangan sampai kena tipu, kena janji manis yang tidak. Paham? Yang terpenting saya katakan, saya yakinkan PT Impresa sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk PT Impresa. Kemudian ikut umroh di Masjidil Ali, penerapan protokol kesehatan karena kita sedang dalam situasi pandemi. Mendapat manasik ulang di hotel karantina, melayani badal umroh. Oke, lanjut. Umrohnya normal ini seperti ini. Hotelnya adalah di sini, Marwah Rotana atau Makarim Hajiat. Kemudian Marwah Rotana ini salah satu fasilitas yang kita berikan ke jamaah umroh. Lanjut. Nah ini foto-foto di tanah suci. Seperti ini adalah proses umroh new normal adalah seperti ini. Beda dengan umroh sebelum pandemi. Jadi betul-betul harus kita menjaga protokol kesehatan. Lanjut. Nah ini kemarin foto-foto terakhir ketika bulan Januari kemarin. Nah ini ziarah juga sama, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan ziarah baik Mekah ataupun Madinah secara lengkap. Oke, lanjut.
Ini adalah mikot di Masjid Bir Ali kalau kita landing Madinah terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu semua akan dibimbing. Ini adalah mutawib, itu Bapak Ustadz Haji Abdul Hobir. Kemudian ada Ibu Durratun Nabiah, didampingi oleh TL dan mutawib. Jadi Bapak Ibu ketika berangkat umroh, Bapak Ibu akan didampingi oleh 2 orang. Yang pertama adalah TL, yaitu tour leader. Tour leader itu yang mendampingi Bapak Ibu dari daerah, dari Purwokerto sini sampai Jakarta, sampai Tanah Suci, sampai pulang lagi. Ya. Nah, itu didampingi oleh tour leader. Kemudian perlengkapan umrohnya lengkap. Nanti Bapak Ibu ada dapat koper, kemudian tas punggung dan lain sebagainya. Ya, yang sudah mendapatkan koper mungkin sudah tahu isinya seperti apa. Jadi perlengkapan umrohnya, kain ihram untuk bapak-bapak dan kain ihram untuk ibu-ibu semua lengkap. Dan buku doa juga lengkap. Lanjut. Selanjutnya umroh new normal mendapatkan pahala lebih besar insya Allah. Nah, ini adalah sabda Rasulullah SAW. Akan tetapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Jadi kita benar-benar harus berkorban, karena umroh atau haji itu loh pengorbanan baik tenaga, waktu dan finansial. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini amalan yang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak keutamaannya. Lanjut. Ini doa-doa nanti untuk apa? Bisa dibimbing semuanya di sana. Lanjut, Mas. Nah, keutamaan ibadah umroh satu ke umroh berikutnya adalah kafarah atau penghapus dosa. Jadi Bapak Ibu kalau umroh normal sebelum pandemi, fasilitas di PT Impresa Media Wisata, ketika Bapak Ibu melaksanakan umroh dengan kami, fasilitas umrohnya kita berikan 3 kali umroh. Ya, 3 kali umroh. Kalau biasanya di travel lain hanya 2 kali ataupun sekali. Dan kalau yang keduanya biasanya ditarik lagi biaya. Tapi di kita Bapak Ibu mendapatkan fasilitas 3 kali umroh kalau umrohnya di luar pandemi. Dan kita berharap mudah-mudahan setelah hajian umroh bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Jadi ketika Bapak Ibu umroh bisa mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Untuk apa? Ketika Bapak Ibu mendapatkan fasilitas 3 kali umroh, yang pertama kita datang umroh niat untuk diri kita. Paham? Karena kita niatnya untuk kita untuk umroh. Yang kedua, seandainya orang tua kita sudah meninggal, Bapak Ibu bisa membadalkan umroh untuk orang tua kita yang meninggal. Diniatkan, nanti niatnya dibimbing. Karena apa? Kita bersyukur. Seandainya Allah takdirkan, Allah sampaikan kita ke Tanah Suci kelak, kita sudah sampai sana, saya yakin itu tidak terlepas dari doa dari ibu dan bapak kita. Karena kenapa? Orang tua kita ketika masih sehat, masih kuat, masih mampu, mereka berani menggugurkan atau menahan dirinya untuk pergi ke Tanah Suci. Demi apa? Demi kita, supaya kita sekolah. Makanya ditunda dulu orang tua kita untuk berangkat ke Tanah Suci. Makanya di saat kesana tolong badalkan umrohnya untuk orang tua yang sudah meninggal. Oke, lanjut. Jamaah umroh adalah tamu-tamu Allah yang doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Kemudian wafat saat menjalankan ibadah umroh, pahalanya dicatat sampai hari kiamat. Ibadah umroh bisa menghilangkan kefakiran. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba akan mendapat fadilah pahala 1 kali umroh. Lanjut. Nah, ini sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dari sholat di masjid lainnya. Ini kalau kita sholat di Masjidil Haram. Di sana kita 3 hari sampai 4 hari. Coba bisa dihitung. Misalnya sekali sholat pahalanya 100.000. Kita sehari berapa kali? Bayangkan berapa pahala yang kita dapatkan. Tidak sebanding dengan uang 30 juta, 35 juta. Murah, umroh itu betul-betul murah. Apa yang kita dapatkan itu sangat luar biasa. Kemudian ini adalah foto-foto ketika umroh kemarin. Ini di Nabawi. Nah, ini seperti ini. Pengen seperti ini? Pengen? Luar biasa. Tidak ada ceritanya yang sudah berangkat umroh kemudian pulang ataupun pulang haji tidak pengen berangkat lagi. Bapak Ibu tidak usah takut, karena image di masyarakat yang saya temui ketika mau berangkat umroh, mereka masih mau mikir-mikir, wah, uangnya nggak ada, uangnya belum kelihatan, betul?
Dan apalagi kalau berpikiran umroh, saya di kampungnya suka dosanya besar, saya suka jahat sama orang, nanti di sana dipukulin, betul? Suka dengar seperti itu? Ada pemikiran seperti itu? Hilangkan. Karena kita datang ke sana bukan untuk diajak oleh Allah, tapi kita datang ke sana lillahi ta'ala untuk berniat ibadah. Dipastikan tidak akan terjadi apa-apa selama kita tidak memiliki atau punya hati yang sombong. Jadi intinya seperti itu. Paham? Siap? Niat umroh? Niat daftar? Saya katakan, untuk daftar umroh jangan tunda tahun depan, bulan depan, minggu depan, tapi putuskan hari ini. Setuju? Setuju? Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini diberkahi oleh Allah dan Allah mampukan, Allah mudahkan rezekinya. Intinya dari saya tidak akan panjang lebar. Saya tegaskan Bapak Ibu hari ini sudah berada di ruangan yang sangat tepat, sudah berada di PT yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang lebar. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Intinya saya di sini hanya menyampaikan, hanya sharing, dan mudah-mudahan semua yang kita dapatkan ilmunya hari ini bisa kita aplikasikan nanti di kehidupan kita sehari-hari dan niatkan bismillah. Ya, oke. Terima kasih. Saya Yudin Wahyudi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.